Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu panjang umur dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Guys, perseteruan Agus dan Teh Novi serta tukang kompor semakin panas. Guys, ternyata tukang kompor ini mulai kecemasan ini guys ya. Usai menuding Teh Novi pemakai narkoboy, kini mereka yang katanya akan membela Agus dan memenjarakan Teh Novi ini akhirnya minta maaf. Sementara itu, para jenderal-jenderal pengacara dan lawyer profesional pada turun gunung siap bela Teh Novi. Nah, jadi sepertinya begini, kalau kita adakan polling ini ya, sesuatu lah gitu ya, kita adakan polling, pemenangnya pasti yang terbanyak ya, dan yang kalah adalah yang suaranya yang sedikit. Nah, di sini siapa nih kira-kira suaranya paling banyak untuk membela Teh Novi dan juga membela Mas Agus? Siapa nih suaranya paling banyak gitu? Nah, oke guys, seperti apa videonya? Ini dia. Let's go. Let's go. Coba kalian lihat itu di mana alamatnya yayasannya, ya. Ini belum kita bongkar aja bang, ya. Apa perlu saya bongkar di sini? Waduh, dia pemain narkoba. Wow, dia pemain narkoba. Ini sudah nyerang pribadi. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya. Jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Novi. Kita mau menegakkan hukum kok. Gak usah berbicara sekarang, kita menyampaikan suatu pendapat dari keadaan yang ada. Nanti kita tes urin aja, benar gak dia pemakai narkoba? Kalau dia tidak pakai narkoba, laporan yang melaporkan ke saya akan pidanakan. Ya, jangan macam-macam dengan kami. Waduh. Ya, kalau mau bertabayun, jadi ngerebet ke sana kemari ya gitu. Jadi kalau Bapak ada masalah dan membela Agus, hanya ranah itu aja Pak, nggak usah sampai ranah-ranah yang lain ya. Bapak juga punya istri, Bapak mungkin punya anak perempuan, tolong jaga mulut Bapak sebagai pengacara. Iya, betul. Apalagi Bapak seorang laki-laki gitu ya. Iya. Masa seorang laki-laki ngomong bicara kayak gitu? Ini saya suaranya gemetar karena saya tadi menahan ya. Saya menahan dengan tuduhan-tuduhan yang saya rasa kok jadi seperti ini gitu loh. Iya. Harusnya Bapak sebagai pengacara itu melakukan hal baik dan benar sesuai dengan sumpah Bapak. Tapi Bapak ini tidak melakukan dan menjalani dengan rules yang benar. Iya. Betul banget. Mengompor-ngompori, menggiring omongan publik, membuat ujaran kebencian. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Bukan pokok permasalahannya aja yang mereka bahas ya. Menari dalam dunia hukum, menuduh seseorang tanpa bukti atau lebih tepatnya fitnah diatur secara tegas. Setiap orang yang berani menundukkan sesuatu dengan niat untuk mempublikasikannya tetapi tidak bisa membuktikannya bisa dikenakan sanksi. Ini tercantum dalam pasal 311 ayat 1 KUHP lama dan pasal 434 KUHP terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Jadi lebih baik berpikir dua kali sebelum melontarkan tuduhan. Iya. Mantap. Nah, oke, jadi ini adalah pengecekan tanggal 25 Oktober 2024 Iya. Nominalnya bayar pakai pribadi. Jadi hasil tes urin Teh Novi ini guys. Ya. Ini hasilnya negatif. Itu baru kemarin loh ya. Negatif. Dengar kita tuh ya cek, para kompor urin. semuanya dengar itu. Tentang katanya saya difitnah terkait memakai narkoboy katanya gitu. Nah, ini ada tahun-tahun yang sebelumnya juga guys. Nah, tuh 2020 tuh terakhir saya di Sriwijaya. Nah, ini ada buktinya semua nih, lengkap guys. Ya, tuh lengkap semua. Tuh 2019, 2018 nih ada semua lengkap. Ya. Pesan buat Teh Novi yang kemarin sempat memanas dengan saya secara pribadi saya meminta maaf lahir batin apabila Mbak Novi tersinggung, tapi dalam konteks hukum hari ini mohon maaf, kami sudah melakukan pelaporan kepada pihak Polda Jabar dengan bukti laporan nomor 6484. Nah, di situ saya menyampaikan laporan kami kepada pihak yang berwajib sampai sebagai landasan konstitusional bahwa kami pun juga
punya hak di situ ya, dan sudah ada surat laporannya. Nah makanya untuk Tenopi, seandainya masih berkenan untuk bertemu kami, silakan ya. Saya RD Law dengan kawan-kawan masih terbuka lebar untuk kita menyelesaikan ini secara tabayun, secara baik ya. Laporan polisi itu belum tentu Anda bersalah. Secara unsur pidananya, maka Agus berpotensi dipidana. Ada lihat satu pengacara senior gitu ya, berbicara di televisi yang mengatakan bahwa seolah-olah itu secara moral memang iya, tapi secara hukum tidak berdampak. Justru gue ingin sampaikan, silakan dibuka ruang debat. Karena apa? Menurut gue si pengacara tersebut telah keliru besar. Gitu ya. Kenapa gue katakan keliru? Karena secara moral dan secara hukum dua-duanya dapat berpotensi dipersalahkan gitu. Dan kalau bicara hukum, gue ingin sampaikan bahwa Agus itu berpotensi dilaporkan oleh para penyumbang. Kita bisa melihat bahwa ada pasal 372 KUH pidana begitu, di mana ini terkait dengan penggelapan begitu. Konteks dari pasal 372 ini simpel. Ada uang, ya kan, atau barang begitu ya, di dalam penguasaan seseorang. Lalu orang tersebut menggunakan uang atau barang tersebut untuk kepentingan pribadi. Penggelapan itu bisa berbagai macam cara. Bisa disimpan untuk kepentingan pribadi atau dimiliki secara pribadi, dialihfungsikan. Jadi misalnya uang tersebut, misalnya gua titip ke si A gitu ya, ini uang katakan 1 juta, tolong dong belikan saya handphone misalnya. Ternyata uang tersebut tidak dibelikan handphone, uang tersebut justru membeli barang-barang keperluan dari orang tersebut begitu ya. Si A tersebut dia belikan misalnya baju atau sepatu. Nah maka itu masuk di dalam unsur 372 KUH pidana begitu. Nah hal ini kan juga sama seperti apa yang dilakukan oleh Agus begitu. Ketika ada uang yang masuk ke dalam rekening pribadi istri daripada Agus, yang mana uang tersebut diharapkan atau diinginkan oleh masyarakat untuk uang tersebut dipergunakan sebagai pengobatan mata daripada Agus. Akan tetapi ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk itu. Uang tersebut justru dipakai untuk kepentingan pribadi. Maka saya sebut bahwa Agus berpotensi dipidana dengan pasal 372 KUH pidana, yaitu tentang penggelapan. Bahkan di sana juga berpotensi kena pasal 378 KUH pidana, yaitu tentang penipuan. Karena ada rangkaian kebohongan yang diucapkan pada saat menggalang dana tersebut. Yang mana penggalangan dana tersebut tadinya kan katanya uang jika sudah dikumpulkan akan diperuntukkan pengobatan. Tapi kalau pada faktanya ternyata tidak digunakan untuk pengobatan, maka itu merupakan rangkaian kebohongan. Ketika rangkaian kebohongan tersebut terpenuhi secara unsur pidananya, maka Agus berpotensi dipidana dengan pasal 378 juga gitu. Ada pihak yang sudah baik gitu ya, menawarkan kebaikan dengan sedemikian rupa, lalu ingin mengungkap kebenaran tapi dibungkam dengan sebuah laporan polisi. Itu menurut gua adalah kekonyolan yang dilakukan oleh Agus gitu. Sehingga perbuatan Agus tersebut gua kecam berat begitu, bahwa apa yang dilakukan oleh Agus itu sangat fatal. Nah mantap. Jadi jelas kan ya guys ya, jelas banget ini ya. Kalau di sini memang benar-benar Agus yang bersalah, bukan Teh Novi ya. Kita semua sudah mendengar semua apa yang disampaikan oleh Bapak ini ya. Jadi Agus itu berpotensi bisa dilaporkan oleh para donatur atau oleh para penyumbang donasi begitu. Itu kalau udah begitu, itu se-Indonesia loh guys, se-Indonesia melaporkan Agus. Lalu apakah mampu ini tukang kompor yang di sekitarnya untuk membela Agus ini menyelesaikan? Nggak mungkin, nggak percaya. Nah bahkan tadi para tukang kompor Agus ini sampai segitunya melabrak Teh Novi ya, sampai sudah di luar konteks gitu, di luar perkara. Sementara perkara dia dan Agus cuman itu ya, cuman masalah donasi. Ini malah sampai menyerang pribadi itu, sampai menuduh Teh Novi memakai narkoba itu. Nah ini pengacara apa nih semacam ini? Atau kan nggak bagus itu ya, nggak bagus. Ini benar-benar nggak bagus. Dari sekian banyak pengacara yang angkat bicara, yang speak up tentang kasus Agus ini, cuma beberapa orang aja, cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang aja mungkin yang membela Agus begitu ya. Yang sisanya, yang ratusan atau puluhan orang itu rata-rata itu membela Teh Novi. Jadi kesimpulannya, kalau saya menilai ini yang benar ini adalah Teh Novi, yang salah adalah Agus. Sesimpel itu. Agus melaporkan Teh Novi
atas tuduhan yang kita tahu itu ya. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Gokil. Saya jadi emosi juga ini ya melihat kelakuan itu tukang polisi Tarago itu. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Dan makasih banyak yang telah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.